Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pertemuan kali ini dengan judul materi pasar barang. Sebelum masuk dalam pemaparan materi, izinkanlah saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 4 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dia Amalia Nugraheni, yang kedua ada Setia Mulia Handayani, yang ketiga ada Lia Fatimah, yang keempat ada Galuh Pramuditiasari, yang kelima ada Az-Zahra Nur Faiza, yang keenam ada Fadia Ratnadila, yang ketujuh ada Firda Fortuna. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa subtopik mengenai pasar barang. Di antaranya ada pengertian pasar barang, ciri-ciri pasar barang, macam-macam pasar barang, bentuk-bentuk pasar barang, fungsi pasar barang, sampai manfaat dari pasar barang tersebut. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu pasar barang, tentu kita harus tahu dulu apa itu pasar barang. Pasar barang atau pasar komoditas adalah interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Dalam perekonomian tertutup, permintaan utama berasal dari sektor rumah tangga dan pemerintah. Kenapa berasal dari sektor rumah tangga dan pemerintah? Karena sejumlah barang dan jasa yang dibeli atau diminta oleh konsumen diproduksi terlebih dahulu oleh produsen. Sedangkan penawaran barang dan jasa berasal dari sektor perusahaan, karena perusahaan tersebut memproduksi sejumlah barang dan menyediakan jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu. Ciri-ciri pasar barang. Yang pertama, ada penjual dan pembeli di dalam pasar. Yang kedua, ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, ada sebuah interaksi antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh interaksi secara langsung yaitu bertemunya penjual dan pembeli di suatu tempat dan terjadi proses tawar-menawar. Sedangkan contoh interaksi tidak langsung yaitu pembelian secara online. Yang keempat, ada suatu proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak. Macam-macam pasar barang. Jadi, pasar barang itu ada dua macam. Yang pertama ada pasar barang nyata atau real, yang kedua pasar barang abstrak. Pasar barang nyata atau real yaitu sebuah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang yang bentuk dan fisiknya itu jelas. Jadi, di pasar ini tuh barang yang dijual belikan itu bentuk dan fisiknya itu jelas. Nah, pasar ini mempertemukan antara penjual dengan pembeli secara langsung atau face to face. Dalam pasar ini terjadi adanya tawar-menawar, ada barang dagangan, ada transaksi, dan ada penyerahan barang secara langsung. Ciri-ciri dari pasar barang nyata, yang pertama, wujud pasar nyata. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan nyata. Yang ketiga, penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau face to face. Yang keempat, barang yang dibeli bisa langsung dibawa pulang. Yang kelima, barang yang dijual biasanya berupa barang-barang kebutuhan pokok. Nah, contoh dari pasar barang nyata yaitu pasar modern, pasar tradisional, pasar grosir, pasar malam. Selanjutnya, pasar barang abstrak. Pasar barang abstrak yaitu pasar dengan barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat secara langsung. Di pasar barang abstrak ini, proses jual belinya tidak harus berhadapan secara langsung, tapi bisa melalui telepon, bisa melalui surat, bisa melalui internet. Ciri-cirinya yang pertama, wujud dan lokasinya tidak nyata. Yang kedua, pembeli dan penjual tidak harus bertatapan muka secara langsung. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan juga tidak nyata. Yang keempat, pada umumnya, pasar barang abstrak ini menjual barang-barang elektronik, obat, mesin, tenaga kerja, dan surat berharga. Contohnya dari pasar barang abstrak ini
yaitu pasar modal, pasar uang, pasar tenaga kerja. Bentuk-bentuk pasar barang itu ada 4. Yang pertama, berdasarkan luasnya dibagi menjadi pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Kemudian yang kedua, berdasarkan jenis barang dibagi menjadi pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Lalu yang ketiga, pasar persaingan sempurna. Dan yang keempat, ada pasar persaingan tidak sempurna, yang dibagi menjadi monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni, dan oligopsoni. Di sini kita membahas pasar barang berdasarkan luasnya. Yang pertama, ada pasar lokal atau pasar setempat. Adalah pasar yang digunakan oleh masyarakat pada daerah kecil tertentu. Lalu yang kedua, pasar daerah. Adalah pasar pada daerah tertentu seperti pasar di daerah kota atau kabupaten. Kemudian yang ketiga, pasar nasional adalah pasar pada suatu wilayah negara tertentu. Lalu yang keempat, pasar internasional adalah pasar yang memperdagangkan barang dengan melibatkan penjual dan pembeli di seluruh dunia. Untuk yang selanjutnya, bentuk-bentuk pasar berdasarkan jenis barangnya. Yang pertama, pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang konsumsi. Jadi, barang konsumsi itu maksudnya barang-barang siap pakai yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan kemudian yang kedua, pasar barang produksi. Pasar barang produksi merupakan pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi, baik faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, maupun faktor produksi modal. Dan yang terakhir, bentuk-bentuk pasar berdasarkan strukturnya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Dan masing-masing dari mereka tidak dapat mempengaruhi harga barang di pasar tersebut. Mengapa demikian? Karena harga barang ditentukan oleh kekuatan interaksi di antara penjual dan pembeli, yaitu berdasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan suatu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat sedikit penjual dan banyak pembeli. Di dalam pasar persaingan tidak sempurna, proses penentuan harganya ditentukan oleh penjual. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 1. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Kedua, monopolistik adalah suatu bentuk pasar yang terdapat banyak perusahaan yang menjual hampir serupa tetapi tidak sama. Yang ketiga, monopsoni adalah pasar yang dikuasai satu pembeli apabila perusahaan itu bukan sebagai penjual tetapi sebagai pembeli tunggal. Yang keempat adalah oligopoli, adalah suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pangsa pasar terbesar atau price leader. Yang terakhir adalah pasar oligopsoni, adalah kondisi pasar di mana terdapat beberapa pembeli. Masing-masing pembeli memiliki peranan cukup besar untuk mempengaruhi harga, atau dikatakan pasar yang dikuasai oleh beberapa pembeli. Fungsi pasar barang. Pasar barang memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, sebagai tempat atau sarana untuk memperoleh informasi tentang beberapa jenis barang yang diperdagangkan di pasar dunia. Informasi tersebut dapat berupa manfaat atau kegunaan suatu barang dan keunggulan suatu barang. Sehingga dengan informasi yang diperoleh dapat memudahkan konsumen dalam menetapkan pilihan mengenai barang yang ia butuhkan dan sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, sebagai tempat atau sarana untuk mengadakan transaksi berbagai barang yang berlaku di pasaran dunia. Transaksi merupakan persetujuan jual beli antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam transaksi,
memungkinkan terjadinya tawar-menawar untuk menetapkan kesepakatan harga yang sesuai dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, sebagai tempat atau sarana untuk memantau dan mengatur perdagangan barang. Manfaat pasar barang. Berikut ini beberapa manfaat dari pasar barang. Bagi penjual atau produsen, pasar barang dapat mempermudah pemasaran atau penjualannya. Pasar barang merupakan salah satu tempat utama perekonomian. Pasar barang bermanfaat bagi penjual atau produsen karena menyediakan tempat untuk menjual barang hasil produksinya. Selanjutnya, manfaat bagi pembeli atau konsumen. Pasar barang dapat mempermudah konsumen dalam mendapatkan barang yang diinginkan dengan kualitas terjamin. Jadi, dengan adanya pasar barang, konsumen dapat dengan mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang terakhir, manfaat pasar barang bagi pemerintah. Pembentukan pasar barang bagi pemerintah memberikan tambahan devisa. Dan dengan devisa ini akan memudahkan pemerintah untuk melakukan berbagai transaksi internasional yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan ataupun ingin menyampaikan kritik dan saran maupun sanggahan, sangat dipersilahkan. Kami dari kelompok 4, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.